Mas Seno, Ya, semua partai mungkin dari Mas Maman di sini, Bang Nasir Jamil, ya. akan mengkaji ulang, meskipun dibalikan lagi mengkaji ulang aturan ini. Tapi kita tahu juga lah arahnya, mengkaji Ya. ulang secara general, langkahnya juga belum tahu karena situasi ini cepat berubah. Oke. Masih ada harapan tidak bahwa bisa jadi PDIP, bisa menarik salah satu dari dua partai ini untuk keluar dari Kim Plus berkoalisi? Tidak tahu di Jakarta atau mungkin di daerah lain. Ya pasti, artinya kan daya tawarnya jadi berubah semua, konstelasi jadi berubah. Yang awalnya kami tidak mungkin maju sendiri, hari ini bisa. Dan nama yang kami godok bukan nama yang kaleng-kaleng. Artinya di elektabilitas di survei juga banyak yang sangat tinggi. Termasuk nama Pak Ahok yang kader kami, Ketua DPP partai kami, ada Pak Anies Baswedan yang diusulkan kepada kami. Dan itu nama-nama yang sangat populer di Jakarta dan punya rekam jejak baik sebagai bagian dari pemimpin Jakarta di masanya masing-masing. Artinya hari ini kami siap comeback lah. Artinya kita membuka pintu untuk komunikasi dengan siapapun. Teman-teman dari partai politik lain dari manapun, monggo saat nanti dalam waktu yang tersisa ini bersama-sama dengan kami untuk bisa mengusung nama yang terbaik bagi masyarakat Jakarta sebagai opsi-opsi nama yang memang diinginkan masyarakat. Buat kami nggak ada masalah, kami siap untuk taat dan tunduk patuh pada amanat konstitusional dari MK. Dan saya kira lembaga negara yang lain juga harus menghormati itu sebagai keputusan yang final and binding. Tidak boleh ditimpa, dicari siasat, dicari celah untuk bisa kemudian mensiasati aturan itu untuk kembali kepada peraturan yang lama. Saya rasa MK sudah sampai di tahapan final and binding sebagai lembaga yang memutus. Itu Mbak Caca. Oke, baik. Sekarang saya akan terakhir mungkin untuk Mas Maman, karena pasti ada agenda lain ya selanjutnya nanti sesaat lagi. Boleh langsung saja saya tanya, kalaulah memang ini bisa diberlakukan untuk PDIP, misalnya PDIP mengusung calon sendiri, sebut saja nama Ahok, wah, nama Pak Ridwan Kamil ini bisa kalah saing ini, seperti apa? Mbak, saya pikir terlalu dini untuk membahas terkait konfigurasi siapa calon atau bagaimana yang akan terjadi di daerah. Karena ini keputusan baru sekali kita lihat, baru sekali kita baca, dan saya pikir harus kita telaah lebih dalam. Tetapi secara prinsip kita semua sama-sama setuju dan sama-sama sepakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Itu dulu ya. Tetapi untuk kita melihat konstelasinya di Jakarta akan bagaimana, saya rasa masih terlalu dini. Tetapi saya setuju bahwa ini akan merubah peta di semua daerah, bukan cuma hanya sekedar di Jakarta. Jadi kasih kami kesempatan untuk menelaah dan mengkaji ini. Namun tentunya saya melihat begini, yang menjadi concern kami adalah apakah dalam tempo waktu kurang lebih 5-6 hari ini bisa cukup diantisipasi oleh kita partai-partai terkait perubahan-perubahan konstelasi di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Karena kita nggak bisa hanya sekedar melihat di Jakarta saja. Ini tentunya nanti misalnya di Kalimantan Utara, di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, di Aceh, di Papua, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini akan berubah semua. Yang tadinya mungkin misalnya di daerah Jawa Tengah, di Kabupaten A atau di kota B, contoh misalnya di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Kabupaten A, di Kabupaten B, itu tentunya akan merubah konfigurasi, Mbak. Yang tadinya mungkin mereka tidak siap maju karena perahunya tidak cukup, tapi dengan sekarang ini akan merubah nih. Nah pertanyaannya bagaimana tentang proses administrasinya, apakah dalam tempo waktu 6 hari, 7 hari ke depan cukup. Nah ini yang perlu dihitung secara teknis oleh teman-teman KPU dan pemerintah. Baik, terima kasih Mas Maman atas waktunya. Jadi yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya tegaskan sekali lagi Mbak, ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, hanya sekedar merubah konstelasi politik antar partai dan koalisi, tapi juga harus dilihat dari aspek teknis, pendaftaran menuju ke sana, aspek lain-lain semuanya. Ini yang harus dihitung betul-betul. Baik, terima kasih Mas Maman bahwa akan ada kalkulator politik yang dilakukan oleh semua partai politik. Tapi kalaulah partai politik yang tergabung dalam Kim Plus pemirsa sudah berhitung, nah kita tunggu kemudian aturan teknis seperti apa. Kita kembali dari konferensi pers atau ke konferensi pers yang digelar oleh KPU, ini dia.
Sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada perwakilan partai politik khususnya Kim Plus di sini Bang Riza Patria. Kira-kira kalaulah putusan MK membuat badai Kim Plus, partai-partai akan berpikir pulang tetap di Kim Plus atau kemudian mengusung calon lain. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Digoyangnya peta koalisi menandakan bahwa bisa jadi Kim Plus ini sedang digoyang badai pemirsa. Karena partai politik tadi Mas Maman mengatakan akan berhitung ulang, mengkaji ulang. Saya akan tanya langsung kepada Bang Riza di sini. Bang, bagaimana kalau partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus saat ini akan berpikir ulang? Kira-kira realistis tidak kemudian mengusung calon dari Kim Plus atau kemungkinan mereka mengusung calon lainnya? Putusan Mahkamah Agung tidak menjadi badai bagi Partai Gerindra maupun partai-partai yang ada di Kim maupun Kim Plus ya. Kami menghormati apapun yang menjadi keputusan, sejauh putusan itu adalah produk ya institusi yang berkekuatan hukum tetap tentunya. Dan kita tahu bahwa penyelenggara pilkada maupun pemilu ada KPU dan Bawaslu. Jadi terkait putusan MK kami hormati, kami pelajari dan kami akan kaji, kami akan cari tahu latar belakang, hukum acaranya, berbagai prosesnya, putusannya, hingga petikannya secara detail. Karena ini baru kita dengar melalui media beberapa jam yang lalu, jadi kita akan mempelajari. Tidak hanya kami Partai Gerindra, partai semua akan mempelajarinya secara lengkap dan detail, dan juga para pakar tentu. Dan pada akhirnya, nanti apapun yang menjadi produk hukum yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan, kami akan patuh dan taat. Jadi sekali lagi putusan MK bukan badai bagi Partai Gerindra maupun partai-partai yang berkoalisi di Kim maupun Kim Plus. Justru putusan ini menambah Kim solid karena Kim sangat solid, luar biasa bisa memenangkan Prabowo Gibran. Tambah lagi sekarang Kim bertambah lagi dengan partai-partai di luar Kim, sehingga kami sebut dengan Kim Plus semakin solid dan lengkap. Kami anggap ini adalah tantangan yang baik, justru menyehatkan demokrasi, justru membuat kami semakin solid, semakin kuat. Apapun yang menjadi keputusan, yakinlah bahwa Kim akan solid dan kuat dan dapat memenangkan berbagai pilkada di seluruh Indonesia. Oke, meskipun di sini Kim Plus mengatakan bahwa masih optimis bahwa Kim Plus akan solid dengan deklarasi yang kemarin sudah diajukan, tapi kira-kira analisis dari Mas Agung untuk Pilkada Jakarta khususnya juga untuk pilkada di daerah lain, Pilkada Jakarta lah mungkin, akan ada berapa banyak paslon yang nanti akan mencalonkan diri? Iya, pertama untuk konteks Pilkada Jakarta memang akhirnya dengan putusan MK ini minimal ada 3 calon yang bisa mengemuka. Pertama, kalau tidak ada perubahan di Kim Plus, RK Suswono, yang kedua calon independen, yang ketiga dari PDIP, yang kemudian akan mengumpulkan partai-partai kecil di bawahnya, seperti itu. Apakah atas nama Anies Baswedan atau atas nama Basuki Cahayapurnama. Kemudian bagaimana situasinya di pilkada yang lain? Nah, di pilkada-pilkada strategis di Jawa khususnya, bahkan mungkin di Sumatera Utara, ini akan membuat kalkulasi ulang di Kim Plus supaya apa? Supaya kemungkinan mereka menang lebih besar ketimbang kalahnya. Karena apa? Karena tidak mungkin koalisi besar ini hanya sebatas pelengkap saja, hanya sebatas penggembira saja. Sementara PDIP yang mendapat istilahnya bandwagon efek yang baru, yang sebelumnya dimiliki oleh Kim Plus, itu akan kemudian berusaha membuat aspirasi publik terkanalisasi lewat calon-calon yang mereka miliki. Dan di titik inilah Kim Plus harus mulai berpikir ulang, kemudian berinovasi baru agar apa? Tetap menarik, atraktif, dan siapapun calon yang mereka usung, kans menangnya lebih besar ketimbang kans mereka sekedar kalah atau penggembira seperti itu. Oke, baik. Nanti kita tunggu langkah apa yang akan terjadi pemirsa, karena ketika situasi politik sudah seperti ini, partai politik akan lebih realistis, akan berpikir bagaimana kemudian mempertahankan koalisi atau berpikir mereka tetap dalam koalisi atau mencalonkan calon yang punya kemungkinan untuk menang lebih besar pemirsa, punya kemungkinan untuk pilih lebih besar. Nah, terima kasih Mas Riza, terima kasih Mas Agung dan juga narasumber lainnya sebelumnya yang sudah meninggalkan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi lain. Ada apa Agita? Iya betul sekali Caca, saat lagi kita akan masih terus memantau bagaimana perkembangan terkini dari KPU yang baru saja menggelar rapat konsolidasi tadi. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.